105,4 BFM Radio Musik Indonesia. DV Mania saatnya talk show inspirasi dan mandiri sesi bincang sehat, dan kali ini bersama Mbak Gina Dwi Septiani SKM, bagian kesehatan lingkungan dan K3 Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dan tema kita pagi ini adalah membangun budaya K3 keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Iya, DV Mania, terjadinya suatu kecelakaan kerja tentu saja menjadi masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi yang cukup besar, namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Kehilangan sumber daya manusia ini merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Nah, DV Mania terkait dengan tema kita pagi ini akan fokus tentang membangun budaya K3 keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Tentang bagaimana dan apa sih yang dimaksud dengan membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, dan idealnya yang bagaimana suatu budaya K3 di lingkungan kerja dinyatakan sehat. Untuk menjelaskannya lebih rinci, saat ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Gina Dwi Septiani SKM, bagian kesehatan lingkungan dan K3 Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Kita sapa dulu DV Mania. Assalamualaikum pagi Mbak Gina. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nurul. Pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Sehat, alhamdulillah ya. Cuma Mbak Gina, kita juga ada Pak KW seperti biasa ya. Iya. Sehat Pak? Oh, sehat. Oke, DP Mania, seperti biasa nih, apabila punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini, boleh yuk langsung aja nih WhatsApp di 0811991034. Jadi ke Mbak Gina, ini yang dimaksud dengan budaya K3 dan apa sih arti singkatan dari K3 itu? Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi K3 itu merupakan segala kegiatan yang berfungsi untuk melindungi dan menjamin para pekerja dari kecelakaan akibat kerja maupun dari penyakit akibat kerja. Jadi kenapa harus dibudayakan si K3 ini? Karena pengennya kita itu K3 dijadikan sesuatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Tidak perlu diawasi, tidak perlu disuruh, tapi memang sudah ada kesadaran dari diri masing-masing. Jadi budaya K3 itu merupakan kombinasi dari sikap, dari perilaku, dari pola pikir para pekerja untuk berkomitmen untuk menjalankan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, seperti itu. Oh, jadi untuk menjaga keselamatan bagi orang pekerja tersebut. Iya, ya. benar banget. Oke, ini kalau dari manfaatnya nih K3 bagi buat pekerja dan juga perusahaan itu seperti apa sih? Sebenarnya banyak ya Mas ya manfaat K3, cuma di sini saya akan paparkan sedikit. Jadi untuk bagi para pekerja mungkin yang pertama pasti tentunya terhindar dari kecelakaan ya Mbak ya. Terus terhindar dari penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua, pekerja jadi tahu sebenarnya bahaya dan resiko apa saja dari pekerjaannya. Berarti ketika seseorang bekerja di ketinggian, berarti mereka beresiko untuk terjatuh dari ketinggian, seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka tahu akhirnya pencegahan apa yang bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Jadi misalnya kalau tadi pekerja di ketinggian, berarti mereka harus fit dulu dalam bekerja. Jadi memastikan hari itu mereka fit bekerja, kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai standar prosedur operasional, kemudian jadi memastikan bahwa APD yang digunakan itu udah sesuai dengan pekerjaan mereka sih, seperti itu. Oke, jadi memang manfaatnya banyak banget, terutama buat pekerjanya sendiri, juga buat perusahaannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun budaya K3 di lingkungan kerja yang benar. Nah, silakan Mbak Gina. Ada beberapa poin yang sebenarnya harus dilakukan ketika kita membangun budaya K3 ya Mbak. Jadi emang tidak instan, tidak langsung diketahui atau didapatkan hasilnya. Jadi biasanya yang harus kita lakukan itu yang pertama, komitmen dari manajemen atau pimpinan. Oke. Jadi mereka harus mengutamakan keselamatan. Jadi kita biasa dengar
safety first. Iya. Begitu, jadi biasanya mereka membuat kebijakan tertulis yang isinya itu jelas dan diketahui oleh para pekerja. Kemudian bisa membuat suatu organisasi K3 di dalam suatu perusahaan sendiri yang berfungsi untuk mengawasi dan melaksanakan jalannya kegiatan K3 di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada lagi misalnya perusahaan tersebut akhirnya tahu sebenarnya K3 di perusahaan mereka ini jalan atau enggak. Oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya keterlibatan para pekerja. Untuk berjalannya K3 sebenarnya tidak bisa 1-2 orang atau pimpinan saja. Jadi harusnya memang dilibatkan para pekerja. Supaya tahu sebenarnya di lapangan itu apa yang membuat mereka susah untuk melaksanakan K3, ataukah alatnya, ataukah pelindungnya yang tidak ada, atau SOP-nya sebenarnya juga tidak ada, seperti itu. Jadi kita tahu sebenarnya masalahnya di mana. Kemudian yang ketiga mungkin promosi ya Mas ya. Jadi di mana-mana di lingkungan kerja biasanya ada poster, ada brosur, kadang ada acara lomba yang mengenai K3 supaya mereka merasa kayak oh kalau saya kerja saya harus pikirkan keluarga di rumah, kayak gitu. Jadi bekerja giat tapi pulang juga selamat, seperti itu. Kemudian pelatihan ya Mbak, jadi pelatihan juga salah satu hal yang terpenting. Jadi biasanya kita sekarang ini bekerja di gedung tinggi, pasti ada resiko bencana, resiko kebakaran. Nah itu yang harus dilatih para pekerjanya supaya tahu nanti ketika dalam keadaan darurat apa yang harus mereka lakukan. Kemudian tentunya yang terakhir itu biasanya monitoring dan evaluasi. Jadi K3, oh ini program silakan jalankan, tapi tanpa monitoring atau pemantauan sepertinya tidak akan jalan juga. Iya, jadi harus tetap dievaluasi. Tetap harus dimonitoring, terus dievaluasi apakah program tersebut jalan atau tidak sebenarnya. Itu sih, ketika tidak jalan atau tidak sesuai, maka harus dilakukan perbaikan agar di bulan-bulan selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, lebih ke pengoreksian diri. Iya, oke. Mbak Gina, menurut Mbak Gina, kalau di setiap perusahaan itu memangnya harus ada organisasi K3 atau hanya untuk perusahaan dengan jenis kerjaan tertentu? Kayak kita nih kan siaran nih. Iya, betul. Menurut Mbak Gina apa perlu juga? Sebenarnya kalau masalah perlu atau tidak, biasanya memang yang butuh kayak organisasi itu biasanya pegawai atau pekerja yang di atas jumlah pegawainya 100 ya. Cuman tidak menutup kemungkinan. Biasanya kalau di bawah itu ada bentuk kecil seperti unit yang terdiri dari beberapa orang atau tim juga. Atau kalau dalam bentuk rumah sakit biasanya bentuknya komite. Yang lebih besar lagi disebut biasanya P2K3 ya. Jadi sebenarnya di mana saja, pekerjaan apa saja pasti punya resiko dan bahaya ya. Setuju. Pasti K3 dibutuhkan di situ. Iya. Terus ini bagaimana sih idealnya nih suatu lingkungan kerja agar budaya K3 ini berjalan dengan baik? Idealnya sebenarnya hampir sama ya Mas ya, seperti cara membangun. Jadi yang pertama pasti harus ada komitmen, mengutamakan keselamatan. Terus yang kedua itu adanya kesadaran dari para pekerja. Jadi kita mau marah sebagaimana pun kalau misalnya sadarnya juga nggak ada ya susah. Terus yang kedua adanya kepatuhan dari para pekerja. Harus patuh. APD yang digunakan ya ketika ada supervisor tetap digunakan, walaupun juga nggak ada juga harus digunakan seperti itu. Iya, setuju sih. Jadi harus ada memang kerjasama antara yang buat aturan sama yang menjalankan aturan. Percuma kalau ada aturannya tapi nggak dijalankan, ya kan? Betul. Udah disusun bagus-bagus ya, DV Mania. Oke Mbak Gina, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah bahas tentang pentingnya penerapan K3, terus juga penerapan K3 yang ideal di satu perusahaan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi jika tidak ada budaya K3 pada suatu perusahaan? Silakan Mbak Gina. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi sebenarnya balik lagi, ketika budaya K3 tidak ada, biasanya menciptakan kasus-kasus kecelakaan yang baru. Jadi K3 tidak ada, pekerja bekerja semaunya, tidak sesuai SOP yang ada. Kemudian angka kejadian kasus
kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, dan kerugiannya bisa berupa materi, berupa korban jiwa maupun sarana prasarana rumah sakit ataupun perusahaan. Oke, biasanya kendala atau permasalahan apa sih Mbak yang sering dihadapi dalam penerapan budaya K3 di lingkungan kerja? Selain tadi tingkat kesadaran mungkin dari setiap individu ya Mbak ya. Silakan Mbak. Oke, siap. Jadi biasanya K3 itu selalu dianggap remeh. Jadi para pekerja biasanya tidak mungkinlah kecelakaan terjadi pada saya, seperti itu. Padahal walaupun kita udah menggunakan atau menerapkan K3 saja, kecelakaan tetap ada, tetap bisa terjadi pada kita, walaupun sebenarnya perbedaannya di efek atau di dampak. Kalau misalnya kita udah menerapkan sesuai dengan SOP yang ada, pemakaian APD dan sebagainya, berarti dampak yang akan kita alami ketika kecelakaan itu tidak terlalu besar ya Mbak. Maksudnya tidak seperti kita yang tidak siap dengan K3 seperti itu sebenarnya. Kemudian apa lagi ya? Banyak sebenarnya Mbak. Oke, kan di pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya Mbak Gina, bahwa setiap perusahaan wajib memastikan setiap pekerja dan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, apa sanksinya jika terjadi penyimpangan bagi pekerja maupun bagi perusahaan itu sendiri? Misalnya nih, kita pengen banget nih ngejalanin K3 tapi dari perusahaan tidak menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung atau yang proper, itu gimana cara kita untuk mungkin melaporkannya atau langkah yang bisa kita ambil? Biasanya bisa konsultasi ke Disnaker ya Mbak ya, bagaimana baiknya. Siapa tahu emang komitmen dari perusahaan yang sebenarnya tidak ada atau juga tidak tahu. Jadi mungkin setelah dilaporkan bisa ada pembinaan dari Disnaker, baiknya bagaimana. Kalau untuk sanksi sebenarnya untuk pidana sepertinya belum ada ya Mbak ya. Jadi memang berupa teguran biasanya, terus peringatan tertulis, hingga biasanya pembatasan usaha hingga pencabutan izin usaha kalau misalnya memang terjadi kecelakaan yang tidak dilaporkan seperti itu. Oke nih Mbak. Ini juga ada pertanyaan menarik juga nih. Ini aku juga cukup kepo juga nih masalah yang terkait dengan pertanyaan ini. Apakah wajib nih suatu pekerja ini didaftarkan atau diikutsertakan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan adanya budaya K3? Ini gimana nih menurut Mbak sendiri? Sebenarnya sesuai undang-undang yang sama ya Mas. Jadi memang wajib sebenarnya setiap pekerja didaftarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Karena mengingat potensi bahaya dan resiko yang ada dari suatu pekerjaan, makanya kita difasilitasi sebenarnya sama BPJS. Ada jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Jadi memang harusnya perusahaan memang memfasilitasi karyawan ataupun pekerja dan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Itu memang udah hal yang lumrah atau yang wajib untuk harus didaftarkan ya? Betul sekali. Ini even untuk misalkan kayak bukan karyawan tetap, tapi ini jatuhnya mungkin di magang, kayak di freelance per 3 bulan, apa itu harus diikut sertakan juga ke dalam BPJS Ketenagakerjaan? Bagusnya sih diikut sertakan ya Mas. Jadi memang sekarang itu rata-rata hampir anak magang yang sampai 3 bulan itu biasanya memang didaftarkan baiknya, karena memang kalau magang kan dia bolak-baliknya ke perusahaan ya atau ke tempat magang tersebut, jadi memang di cover perusahaan itu lebih baik. Di covernya ya. Betul. Nah terus ini sanksi apa aja sih Mbak kalau misalkan ada perusahaan tersebut tidak mendaftarkan atau tidak diikutsertakan bagi karyawan ataupun orang yang ikut kayak magang itu tidak diikutsertakan ke dalam BPJS? Itu sanksinya itu apa, berupa apa sih Mbak? Sama sih Mas, sanksinya kalau pidana memang belum menjadi prioritas kalau untuk K3 ya, jadi di pidana. Jadi memang biasanya tegurannya tertulis atau teguran langsung dari dinas seperti itu. Dan biasanya kita ketika tidak ikut BPJS dan sebagainya biasanya dipersulit untuk melakukan perizinan seperti itu. Kita tidak mendapatkan pelayanan publik mungkin dalam pengurusan izin usaha ataupun izin bangunan seperti itu. Oke Mbak Gina, ini dari masalah hukum tadi tentang BPJS, kita balik lagi ke temanya tadi tentang K3. Gimana cara untuk meningkatkan budaya K3 misalnya dari diri sendiri?
Sederhananya gitu ya. Sederhananya ya, biasanya kita mulai dari 5R. 5R apa tuh? Jadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Wah. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mempermudah kita, biasanya manusia itu lalai. Jadi ketika kita lingkungan kerja rapi, resik, terus rajin, rawat, biasanya semuanya berjalan sesuai yang kita mau ya Mas. Cuman memang 5 ini agak sulit sebenarnya. Jadi butuh kesabaran dan kemauan yang besar untuk melakukannya. Simple tapi berarti. Simple banget sih ya. Kita kalau ngeliat tempat kerja kita juga udah rapi, rajin juga, kayak dilihat tuh enak banget gitu ya. Kita juga jadi kayaknya vibes-nya tuh kayak lebih positif lah gitu. Jadi nggak males-malesan ya. Ya sama ada saran juga nih buat para karyawan, jangan lupa kalau udah masuk jam makan. Siap. Gitu. Gitu. Oke Mbak Gina, motivasi apa dari perusahaan yang terbaik jika ingin meningkatkan budaya K3 pada para pekerja menurut Mbak Gina? Untuk perusahaan berarti yang pertama itu jangan dijadikan beban. K3 itu jangan dijadikan beban ataupun pemborosan, buang-buang uang biasanya seperti itu. Tapi lihatlah dampak yang sebenarnya akan terasa ketika kecelakaan atau penyakit akibat kerja terjadi pada pekerja kalian. Sebenarnya banyak yang terbuang, seperti pembiayaan untuk hukum atau legal, terus belum lagi reputasi perusahaan atau rumah sakit yang berdampak negatif ya Mas, seperti itu. Terus belum lagi lost time, waktu yang terbuang untuk penyelidikan atau investigasi itu memakan waktu. Jadi banyak sebenarnya kerugiannya ketika perusahaan tidak mau menerapkan atau abai ya Mbak ya, seperti itu. Oke Mbak Gina, ada pertanyaan dari via WhatsApp. Ini selamat pagi, mau minta saran kepada Mbak Gina, bagaimana bentuk-bentuk penerapan K3 bagi seorang supir mobil besar seperti saya. Nah, silakan Mbak Gina. Oke, terima kasih. Jadi untuk supir, yang pertama sebelum bekerja harus fit terlebih dahulu ya Mbak ya. Jadi jangan lupa sarapan, kemudian biasanya lakukan medical check up secara rutin, berkala seperti itu, minimal 1 tahun sekali. Kemudian pasca bekerja biasanya itu setelah pensiun dan sebagainya. Kemudian banyak minum air putih ya Mbak ya pastinya. Kemudian biasanya ketika mengalami kelelahan kerja, baiknya itu minggir dulu ya. Iya begitu. Terus posisi tempat duduk dan setir sebenarnya juga hal yang penting. Jadi bisa konsultasi ya mungkin ke perusahaannya, apakah ada yang kurang enak dari tempat duduk atau setirnya seperti itu. Kemudian pastikan terlebih dahulu apakah truk atau mobil besarnya memang bisa dibawa perjalanan jauh ya Mbak. Jadi layak gitu iya betul. Jadi pastikan terlebih dahulu alat prasarana dan sarananya apakah cukup mumpuni untuk dibawa berjalan seperti itu. Oke, terus jangan lupa sabuk pengaman ya Mbak. Siap, pasti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita pagi ini nih Mbak Gina, adakah tips-tips positif mungkin bagi mereka para pekerja sehubungan dengan meningkatkan budaya K3 di lingkungan kerja? Silakan Mbak Gina. Pastinya meningkatkan rasa kesadaran ya Mbak ya. Jadi utamakan keselamatan dalam bekerja, minimal ingat keluarga di rumah. Seperti itu. Kemudian hindari tindakan tidak aman atau kelalaian akibat individu ya Mbak, karena efeknya bukan pekerja saja merasakan, tapi orang yang berada di lingkungan kerja. Entah itu pengunjung ataupun karyawan-karyawan lainnya. Kemudian bekerja sesuai SOP yang telah ditentukan. Kemudian lakukan tanpa harus disuruh, tanpa harus diawasi, demi kepentingan diri sendiri. Dan karena menurut saya pada dasarnya tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia ya Mbak. Setuju. Jadi itu saja mungkin tipsnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Gina, dan kita juga masih punya info menarik buat DFM-nya dari Pak Wandi ya. Silakan Pak Wandi. Baik, terima kasih Mbak Nurul, Mbak Gina. Dari tadi pembahasannya cukup menarik ya. Jadi tentang kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja kita. Iya. Jadi memang tadi betul apa yang disampaikan sama Mbak Gina, terutama buat pekerja-pekerja yang memang butuh kita untuk medical check up.
Iya. Karena medical check up itu pada intinya bukan mengobati, kita antisipasi. Iya. Antisipasi jangan sampai kejadian hal yang berlebih atas penyakit tersebut terjadi di perusahaan tersebut. Justru malah itu sebenarnya efisiensi, Iya. bukan pemborosan, bukan efisiensi. Setuju. Jadi mencegah jangan sampai kejadian penyakit yang fatal terjadi. Nah, untuk di Rumah Sakit Harapan Jakarta kita ada untuk medical check up calon karyawan itu ada. Jadi untuk medical check up calon karyawan kita ada pemeriksaannya dari pemeriksaan fisik dokter umum, ada pemeriksaan darah lengkap, ada juga untuk urin lengkapnya juga, ada ronsen toraksnya itu kita ada. Jadi paket medical check up itu untuk calon karyawan 399.000. Oke. Itu untuk mungkin teman-teman perusahaan yang lain yang ingin coba untuk pemeriksaan karyawannya untuk terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja bisa menghubungi ke Rumah Sakit Harapan Jakarta. Bisa di nomor WA 0811 811 8444. Oke. Itu. Jadi saya ulang lagi 0811 811 35444. Itu nomor WA saja. Iya. Jadi nggak bisa ditelepon. Iya, chat ya Pak Chat. Wandi ya. Terus juga untuk bisa juga kita lihat di websitenya juga, di Instagramnya juga ada. Kalau untuk Facebooknya juga kita juga ada. Kalau di Instagramnya di rs_harapan_jakarta. Oke. Kalau untuk websitenya www.rshjakarta.com. Kalau untuk di Facebooknya Rumah Sakit Harapan Jakarta. Oke. Gitu. Jadi Sudah untuk lengkap alamatnya ya? juga, kalau yang mau langsung datang juga bisa. Kita di Jalan Raya Bekasi Timur, kilometer 18 nomor 6. Itu dia DV Mania, mampirin. Jangan lupa follow juga tadi Instagramnya buat biar nggak ketinggalan info-info menarik ya Pak ya. Baik. Seputar kesehatan juga ada ya. Oke, betul. Oke. Akhirnya terima kasih untuk Mbak Gina Dwi Septiani SKM bagian kesehatan lingkungan dan K3 Rumah Sakit Harapan Jakarta. Juga terima kasih banyak untuk Pak Wandi Baik, terima atas kasih, Mbak waktunya Nur, sudah Mas Ilham. sharing. Dan untuk DV Mania nanti yang pengen medical check up bisa langsung hubungi Rumah Sakit Harapan Jakarta ya. Baik. Oke DV Mania, terima kasih banyak untuk atensinya, untuk yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi nanti di episode Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.